Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kita akan berdiskusi mengenai ASN berakhlak. Adapun 3 hal yang akan kita diskusikan adalah mengenai yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua mengenai akuntabel, dan yang ketiga adalah mengenai kolaboratif ya, bener ya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai berorientasi pelayanan. Nah, saya bertanya kepada Pak Agung nih, berorientasi pelayanan bagi ASN itu menurut pendapat Pak Agung itu yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dari Rutan Kelas 2B Sukadana. Menurut saya berorientasi pelayanan itu yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan pada instansi kita ataupun pada kita, diharapkan kita mampu untuk memberikan pelayanan semaksimal dan semaksimal mungkin, sehingga akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Yang kedua itu adalah kita harus ramah, cekatan, solutif. Lalu kita dapat diandalkan untuk melakukan perbaikan yang tidak henti. Menurut saya sekian dulu. Dan bagaimana untuk Pak Ahmad Effendi Roni mengenai berorientasi pelayanan itu yang seperti bagaimana? Baik, terima kasih Mas Imam Zarkasi. Di mana berorientasi pelayanan itu memahami kebutuhan masyarakat dan juga melayani dengan sepenuh hati. Contohnya di Rutan Kelas 2B Menggala ini, jika ada penitipan barang dari masyarakat kepada para OPP, kita harus melayaninya dengan sepenuh hati dan mengikuti SOP yang ada. Dan juga kalau untuk WBP, misalnya kalau ada yang sakit, nah kita melayani dia, apa kebutuhan dia biar dia sembuh. Mungkin itu, Mas Imam. Siap. Dan menurut saya pribadi adalah itu berorientasi pelayanan adalah kita memberikan pelayanan untuk rakyat Indonesia. Adapun kita di sini adalah di rutan memberikan pelayanan apabila ada besukan atau apapun itu. Mungkin cukup ya mengenai berorientasi pelayanan. Bisa dilanjut ke akuntabel ya. Kalau bagi saya, menurut saya akuntabel adalah itu tentang tanggung jawab, di mana di sini kita adalah di regu pengamanan, kita harus memberikan keamanan agar tidak ada narapidana atau WBP yang melarikan diri, dan dia juga merasa nyaman di sini serta betah. Kalau untuk pendapat kalian seperti apa mengenai akuntabel? Menurut saya, di mana akuntabel ini kan bertanggung jawab. Kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dong, ya kan? Kayak kalau di rutan-rutan ini mencatat semua kegiatan, kayak kalau ada kegiatan-kegiatan upacara gitu kan, ada biasanya kan sewa tarup segala macam, itu mungkin harus dipertanggungjawabin dengan cara kita tuh mencatat. Lanjut. Bagaimana Pak Agung mengenai akuntabel? Menurut saya akuntabel itu tentang transparansi dan pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Yang apabila dicontohkan di Rutan Sukadana, kita selalu mengisi buku jurnal pos harian, lalu kita tidak menyalahgunakan wewenang kita, seperti kita melakukan sesuatu yang melanggar etika ataupun norma tugas seorang penjaga tahanan. Tanggung jawaban adalah kita harus selalu
memastikan dan mencegah kerusuhan yang ada di rutan. Itu tanggung jawab kita, mengamankan, lalu mengayomi mereka. Sekian dari saya. Gimana pendapat Pak Effendi Roni mengenai akuntabel? Menurut saya, akuntabel itu pengertiannya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalani tugas. Contohnya untuk di rutan kelas 2B Menggala ini, kita itu harus kayak kalau ada kegiatan di rutan saya itu kayak upacara gitu kan, mencatat semua apa-apa saja seperti kayak penyewaan tenda dan segala macam, kita mencatatnya. Dan juga kalau ada yang nitip barang dari masyarakat untuk WBB, kita juga harus mencatat itu sebagai pedoman kita. Mungkin itu saja, Pak Imam. Akuntabel jadi intinya merupakan tanggung jawab ya. Kalau Iya. pendapat Pak Agung, apakah kita ngisi jurnal di Simpek, kita ngisi jurnal laporan, apakah itu termasuk dari akuntabel? Menurut saya itu termasuk akuntabel ya, karena itu adalah sebuah laporan dari tugas-tugas yang telah kita laksanakan. Itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas, yakni melakukan pelaporan. Bisa juga itu masuk transparansi. Kalau menurut saya, contoh akuntabel yang saya jalani sekarang adalah dengan membuka tutup pintu ya, di mana pertanggungjawaban kita adalah megang kunci di blok yang memang ditugaskan dari senior atau atasan untuk kita, di mana kita harus memahami kunci atau menghafalkan kunci-kunci pada kamar-kamar tertentu. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Ada pendapat lain mengenai perilaku akuntabel di lingkungan rutan atau lapas? Cukup ya. Lanjut ya. Cukup. Kalau cukup, kita lanjut ke kolaboratif. Cukup. Kita lanjutkan ke kolaboratif. Menurut pendapat saya, kolaboratif adalah sebuah hubungan atau kerjasama di mana kita berada di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang pernah kita jalani dari segi kolaboratif ini adalah kita bekerja sama dengan BNN dalam berantas narkoba di dalam blok-blok. Itu pernah kami lakukan di Rutan Sukadana. Kalau pendapat dari Pak Agung atau Pak Effendi bagaimana tentang kolaboratifnya? Baik, menurut saya, di mana kolaboratif ini kan kita itu bekerja sama dengan pihak luar. Contohnya itu di rutan kelas 2B Menggala ini pernah melakukan kegiatan razia di mana dibantu oleh TNI dan Polri. Di situ instansi Kemenkumham bekerja sama dengan TNI dan Polri merazia blok-blok hunian agar steril dari HP dan segala macam yang tidak boleh masuk. Dan juga ada satu lagi contohnya itu pernah ada WBB di rutan kelas 2B Menggala ini. Denny sakit dan perlu perawatan intensif. Jadi rutan bekerja sama dengan Rumah Sakit Menggala untuk melakukan perawatan WBB tersebut. Mungkin itu 2 contoh ya dari saya. Cukup. Kira-kira ada lagi nggak ya Pak Ahmad contoh lain gitu selain kita bekerja sama dengan rumah sakit ataupun TNI Polri yang pernah dijalani Pak Ahmad di Rutan Menggala?
Mungkin satu contoh lagi ya yang saya amati dari rutan kelas 2B Menggala ini, yaitu bekerja sama dengan kejaksaan, di mana tentu di rutan ini kan tempat penahanan sementara dan bekerja sama dengan kejaksaan untuk melakukan sidang. Mungkin seperti itu, Mas Imam. Siap. Baik, untuk Siap. Pak Agung bisa memberikan tanggapannya mengenai kolaboratif. Ya, menurut saya kolaboratif ini sangat bagus ya. Karena tujuan kolaboratif ini adalah menggerakkan pemanfaatan atau sumber daya pada pihak-pihak lain untuk kita melakukan tujuan kita bersama. Ada hal-hal yang tidak bisa instansi kita lakukan sendiri, jadi kita perlu adanya kolaborasi agar tujuan kita ini dapat terwujud dengan efektif dan efisien. Menurut saya seperti itu, kolaborasi. Ada yang pernah Pak Agung jalankan apa tidak? Itu contoh kolaboratif yang pernah membantu apa di lingkungan rutan. Saya kira sama dengan Mas Imam karena kita satu UPT. Kita pernah melakukan kolaborasi dengan Polri, TNI Polri, lalu dengan BNN seperti pengecekan urin pada WBP. Hal itu bukan karena kita tidak bisa untuk mengecek pada internal, tapi kita butuh eksternal, pihak eksternal yang mengecek sendiri, itu sebagai bentuk transparansi kita pada media ataupun hal apapun bahwa hal ini benar-benar terbukti tidak ada narkoba di UPT Rutan Sukadana. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Kalau gitu saya ingin bertanya sama teman-teman, di mana biasanya di laporan Kamtib di Rutan Sukadana ini biasanya saya melihat laporan bahwasanya itu berisi Ustadz masuk ya, izin Ustadz dari Kemenak masuk. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu adalah bentuk dari kolaboratif? Boleh Pak Ahmad dulu yang jawab. Menurut saya itu bentuk kolaboratif karena kita mengundang ustadz ya, untuk melakukan siraman rohani kepada para WBP agar meningkatkan iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dapat merubah perilaku dia yang tadinya jelek menjadi baik. Mungkin itu saja. Untuk Pak Agung bisa memberikan tanggapannya atau cukup? Ya, menurut saya itu adalah suatu bentuk kolaboratif kita terhadap Kementerian Agama, di mana kita memiliki tujuan bersama, yakni tujuan kita di rutan ataupun lapas adalah melakukan pemasyarakatan agar mereka saat keluar nanti menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dengan itu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan meningkatkan keimanan dan akhlak para WBP ini dengan mengundang ustadz yang dia memiliki keahlian yang lebih dalam hal itu yang tidak kita miliki. Sekian. Apa ada pertanyaan dari yang lain mengenai 3 hal ini, baik pelayanan, akuntabel, atau kolaboratif? Mungkin ada yang mau ditanya atau ada sesuatu yang kurang paham atau ingin memberikan sanggahan atau apapun itu. Untuk saya cukup, Pak Imam. Makanya ngomongnya sekarang. Bagaimana Pak Ahmad? Untuk saya mungkin cukup ya.
Pak Imam. Baik, kalau gitu saya ingin bertanya mengenai berorientasi pada pelayanan. Adapun di dalam prinsip yang kemarin Bapak Sopi jelaskan itu mengenai prinsip, di mana ada beberapa prinsip yang beliau jelaskan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Agung. Jadi ada prinsip di mana itu tidak diskriminatif. Itu mohon penjelasannya Pak Agung, bagaimana itu diskriminatif dalam hal apa maksudnya? Oh, mungkin menurut saya itu tidak diskriminatif dalam hal melakukan pelayanan, tidak memandang latar belakang WBP itu, mau dia suku, agama, ras, ataupun golongan, kita tetap memperlakukannya sama. Mau, mau kasusnya kasus pencabulan atau narkoba, ataupun sukunya Lampung, Jawa, kita melakukan pelayanan dengan sama. Menurut saya itu inti dari tidak diskriminatif dalam hal berorientasi pelayanan. Kalau untuk Pak Ahmad bagaimana? Menurut saya tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Agung Saputra ya. Diskriminatif yaitu tidak membedakan suku, agama maupun ras dalam melayani besukan maupun penitipan barang. Kita semua itu sama. Tidak ada yang dispesialkan ataupun dibeda-bedakan. Mungkin itu. Menurut Mas Imam? Kalau pendapat saya mengenai tidak diskriminatif adalah kita tidak membedakan. Contohnya misal dalam pelayanan, kita sedang melayani kunjungan ya, saya contohnya ya. Di mana kita antrian yang mendaftar itu kita ikuti aturan, di mana yang datang duluan dialah yang harus mendapatkan pelayanan dari kita. Jadi bukan sekedar misal nih kita kenal sama orang ini, saya duluin lah dia. Kita tidak boleh seperti itu menurut saya. Meskipun dia memberikan uang lebih juga, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Agung Saputra dan Pak Ahmad Effendi Roni. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung mau ditaruh.